Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai selaku moderator dan saya didampingi oleh teman-teman saya. Saya Tina Madani. Saya Tirmalani. Saya Sulistiani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Simbol-Simbol Pancasila. Makalah ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Subianto Basri, SPD MPD. Untuk pemateri pertama, Intan Ramadhani, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani akan membawakan materi tentang bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian simbol. Simbol Pancasila merupakan bentuk perwujudan visual dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Simbol ini tergambar pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, yang dirancang untuk mempresentasikan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk lambang tertentu yang memiliki makna filosofi, moral, dan spiritual yang mendalam, serta menggambarkan identitas dan karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Simbol-simbol Pancasila berfungsi sebagai alat komunikasi visual yang menjabani pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya simbol, nilai-nilai yang Pancasila bersifat abstrak dapat diwujudkan secara konkret melalui bentuk-bentuk yang mudah dikenali dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, simbol Pancasila tidak hanya berperan sebagai tanda atau hiasan pada lambang negara, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan ideologis bagi bangsa Indonesia. Kelima simbol tersebut yaitu bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas, masing-masing mengandung pesan yang mendalam tentang nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Simbol-simbol tersebut tidak hanya memiliki makna yang bersifat konseptual, tetapi juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui simbol-simbol ini, nilai-nilai Pancasila dapat dipahami dan diamalkan secara lebih nyata dalam tindakan sehari-hari, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara kontekstual, tetapi menjadi pedoman hidup bangsa secara praktis. Selain itu, simbol-simbol Pancasila juga memiliki fungsi penting dalam memperkuat rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan. Dengan memahami makna dari setiap simbol, masyarakat Indonesia diajak untuk meneladani nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan menumbuhkan semangat gotong royong. Simbol Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang beradab, religius, toleran, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan demikian, simbol Pancasila dapat diartikan sebagai representasi filosofi dan ideologi dari dasar negara Indonesia yang tidak hanya menggambarkan sila-sila Pancasila serta visual, tetapi juga mengandung makna yang menuntun setiap warga negara untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan bangsa. Simbol-simbol tersebut merupakan manifestasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan berkepribadian dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Oke, kita masuk ke bagian kedua, makna simbol-simbol dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya mengandung 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa, tetapi juga diwujudkan secara simbolis dalam lambang negara Garuda Pancasila. Lambang tersebut dirancang oleh Sultan Hamid II dan disahkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950.
Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 gambar simbol masing-masing melambangkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila. Simbol-simbol ini bukan hanya hiasan atau bentuk artistik, melainkan mengandung makna filosofi, moral, dan budaya yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Kailan 2013, simbol dalam Pancasila merupakan sarana prasarana visualisasi nilai-nilai dasar ideologi yang berfungsi memperkuat pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Pancasila. Berikut penjelasan makna dari masing-masing simbol dari Pancasila. Baik, saya Tira Maulani akan membawakan masing-masing simbol dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang berwarna emas di tengah latar hitam. Maknanya mengandung pengakuan bahwa Tuhan merupakan sumber dari segala kehidupan dan nilai kebenaran. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dengan saling menghormati. Bintang melambangkan cahaya, yaitu cahaya ketuhanan yang menerangi kehidupan manusia. Warna emas menunjukkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Latar belakang hitam menggambarkan alam semesta, tempat Tuhan menjadi sumber dari segala kehidupan. Sila pertama ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan bahwa segala tindakan serta moral masyarakat harus berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepadanya. Simbol bintang mengingatkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan, nilai-nilai spiritual harus menjadi dasar utama segala perbuatan. Nilai yang terkandung: pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kebebasan beragama dan beribadah. Ketiga, toleransi antar umat beragama. Dan yang keempat, moral, etika, dan keadilan bersumber dari ajaran agama. Sumber rujukan: Kailan tahun 2013 menyatakan bahwa sila pertama merupakan dasar moral dan spiritual yang menjiwai seluruh sila lainnya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai emas yang terdiri dari mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran. Maknanya, rantai menggambarkan hubungan antar manusia yang saling terikat satu sama lain. Bentuk persegi melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan, menunjukkan kesetaraan dan keseimbangan antara keduanya. Rantai yang tidak terputus melambangkan bahwa seluruh umat manusia memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Nilai kemanusiaan harus diwujudkan dalam sikap saling menghormati, menolong, dan memperlakukan sesama dengan adil serta beradab, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Nilai yang terkandung: pertama, persamaan derajat dan hak asasi manusia. Kedua, keadilan, tenggang rasa, dan empati. Ketiga, penolakan terhadap penindasan dan kekerasan. Dan yang keempat, mengutamakan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Sumber rujukan: Noto Nagoro tahun 1980 menjelaskan bahwa sila ini menjadi dasar etika sosial bangsa yang menempatkan manusia sebagai makhluk berakal budi dan bermartabat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin besar dan akar dan cabang yang menjulang. Maknanya, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, yang berarti seluruh rakyat Indonesia harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kebersamaan sebagai satu bangsa yang utuh. Sila ini menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah perbedaan suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Makna dari sila ini adalah bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditemakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Setiap warga negara diharapkan memiliki rasa cinta tanah air, semangat nasionalisme, dan tanggung jawab untuk menjaga persatuan bangsa. Persatuan Indonesia tidak hanya berarti hidup bersama dalam satu wilayah, tetapi juga memiliki tekad dan bekerja sama, saling menghormati dan saling membantu demi kemajuan bersama. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang menggambarkan tempat berteduh yang besar dan kokoh. Batang pohon yang tegak melambangkan kekuatan dan persatuan bangsa, sedangkan akar yang menjalar ke berbagai arah menggambarkan keragaman masyarakat Indonesia yang tetap terhubung dalam satu kesatuan yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ketiga dapat diwujudkan dengan sikap menghormati perbedaan, menjaga kerukunan antar umat beragama, mencintai produk dalam negeri, serta ikut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dengan semangat, persatuan bangsa Indonesia akan tetap kuat, damai, dan mampu menghadapi tantangan zaman.
Nilai yang terkandung: pertama, nasionalisme dan cinta tanah air. Kedua, toleransi dan solidaritas sosial. Ketiga, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Keempat, gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber rujukan: BPIP tahun 2020 menegaskan bahwa sila ketiga mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng berwarna hitam. Maknanya banteng melambangkan kekuatan, semangat gotong royong, dan jiwa demokratif. Hewan ini dikenal hidup berkelompok, sehingga menggambarkan bahwa setiap keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diambil melalui musyawarah untuk mufakat, bukan berdasarkan keinginan pribadi atau golongan. Kepala banteng juga menunjukkan semangat keberanian rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan secara bersama-sama. Nilai yang ditekankan dalam sila ini adalah demokrasi yang berlandaskan kebijaksanaan dan kekeluargaan. Nilai yang terkandung: pertama, ada demokrasi yang beretika dan bertanggung jawab. Kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan keempat, keputusan diambil dengan bijaksana dan adil. Sumber rujukan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 menyatakan bahwa sila ini menjadi dasar bagi sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengutamakan kebijaksanaan dan moral. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas yang saling melingkar. Maknanya, padi melambangkan kesejahteraan pangan, sedangkan kapas melambangkan kebutuhan sandang. Keduanya merupakan kebutuhan dasar manusia, dan bila terpenuhi secara merata, maka keadilan sosial dapat terwujud. Simbol ini menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil. Sila kelima menekankan pentingnya pemerataan ekonomi, kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat, serta penghapusan segala bentuk penindasan dan kemiskinan. Nilai yang terkandung: pertama, keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedua, tanggung jawab dan gotong royong. Ketiga, solidaritas dan kepedulian sosial. Dan keempat, penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Sumber rujukan: Kailan tahun 2013 menjelaskan bahwa sila kelima merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan seluruh sila, karena keadilan sosial hanya dapat terwujud jika nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan telah dijalankan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Sulistiani yang akan membawakan kesimpulan, yaitu simbol-simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila bukan sekedar hiasan atau identitas visual bangsa, melainkan memiliki makna filosofis yang sangat mendalam. Setiap simbol mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, serta menggambarkan jati diri dan karakter bangsa yang berdasarkan pada keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Bintang emas melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai spiritualitas. Rantai emas melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab, meningkatkan bahwa manusia memiliki derajat yang sama dan harus saling menghormati serta membantu satu sama lain. Pohon beringin menjadi simbol persatuan Indonesia, menggambarkan sangat kebersamaan dalam keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa. Kepada benteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang menegaskan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mencerminkan cita-cita bangsa menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Keseluruhan simbol ini bukan hanya sebagai representasi dari sila-sila Pancasila, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab moral setiap warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi landasan dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi di tengah masyarakat yang menjemuk, sekaligus menjadi benteng moral. Di tengah arus globalisasi dan perubahan zaman,
dengan memahami dan menghayati makna simbol-simbol Pancasila secara mendalam. Masyarakat Indonesia khususnya generasi muda diharapkan dapat memperkuat rasa nasionalisme, menumbuhkan semangat kebangsaan serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga sumber inspirasi dan pedoman dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan, beradab, dan berkepribadian luhur bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, saya Muhammad Rifai akan membacakan saran dari materi simbol-simbol Pancasila. Bagi generasi muda, penting untuk lebih mengenal, memahami, dan menghayati makna yang terkandung dalam setiap simbol Pancasila. Pemahaman ini tidak cukup hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menghargai perbedaan, menolong sesama, bersikap jujur, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan pembelajaran, diskusi kebangsaan, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial, generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang berkarakter dan berjiwa Pancasila. Bagi dunia pendidikan, perlu adanya upaya yang lebih intensif dan kreatif dalam menanamkan nilai Pancasila. Kurikulum pendidikan hendaknya disusun secara kontekstual dan menarik, sehingga siswa tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan realitas kehidupan mereka. Kegiatan seperti proyek berbasis nilai, diskusi reflektif, dan pembelajaran kolaboratif dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan semangat gotong royong, toleransi, serta tanggung jawab sosial di kalangan pelajar. Kemudian bagi pemerintah dan masyarakat umum diharapkan terus berperan aktif dalam memperkuat sosialisasi dan pembumian nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dapat mengadakan program-program yang menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air melalui kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan publik. Sementara itu, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menciptakan lingkungan yang harmonis, saling menghormati, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan global. Bagi seluruh warga negara Indonesia, hendaknya menjadikan simbol-simbol Pancasila bukan hanya sebagai lambang identitas negara yang terpampang di dinding sekolah atau kantor, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat membangun kehidupan yang damai, adil, dan sejahtera. Kesadaran kolektif inilah yang akan memperkuat jati diri bangsa, serta memastikan bahwa semangat Pancasila tetap hidup di setiap generasi. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih.